Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Santo Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di Seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda dan membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Cara pendidikan dan hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang Kristen yang taat agama bahkan saleh. Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian, juga Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia selalu tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 24, ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 17. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari dan sampai Bersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian, "Pergilah,
Katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, pilihlah dari ketiga bencana ini, akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar saja tidak cukup. Pengalaman ditolak adalah pengalaman yang tidak mengenakan. Akan tetapi penolakan itu terjadi karena kurangnya pengenalan atau minimnya pengetahuan, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Kadang orang butuh bukti untuk bisa percaya. Pembuktian itu hanya akan bisa terjadi ketika orang mengalami sendiri, merasakan hidup, tinggal dan merasakan pengalaman bersama Yesus. Pengalaman yang Yesus alami adalah sebuah pengalaman yang hendak menunjukkan bahwa orang-orang belum mengenal Dia secara mendalam, sekalipun mereka sudah mendengar tentang Dia. Mendengar saja sepertinya tidak cukup untuk membuat mereka percaya kepada Yesus, apalagi mereka tahu tentang Yesus dan keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita seperti orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak mengenal Yesus dengan baik dan mendalam dalam perjalanan hidup keberimanan kita. Kita mungkin dengan mudah mengatakan bahwa kita adalah orang beriman. Kita adalah pengikut Kristus, atau ada yang dengan mantap mengatakan lahir Katolik, hidup Katolik, mati pun tetap Katolik. Akan tetapi ungkapan-ungkapan itu terkadang tidak bernas. Faktanya, ketika kita mengalami salib kehidupan yang berat, kita seringkali lahir dari Tuhan, menggerutu kepada Tuhan, dan tidak jarang mempersalahkan Tuhan. Pada akhirnya, kita pun menolak untuk datang kepadanya dan membiarkan diri kita dituntun olehnya. Oleh karena itu, jika kita mengatakan bahwa kita orang beriman, maka kita perlu untuk mengenal Yesus dengan baik dan mendalam. Pengenalan yang baik dan mendalam itu hanya akan bisa terjadi ketika kita senantiasa memberikan sedikit waktu kita untuk selalu datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia lewat doa, ekaristi, dan lewat sabdanya. Pada tempat yang sama dalam kerendahan hati kita membuka diri agar daya kerja Roh Kudus terjadi di dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, yang selalu haus dan rindu akan Tuhan. Mengenal Tuhan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita menjadi orang yang berkekurangan, asal kita percaya bahwa Tuhan benar-benar berkarya di dalam seluruh perjalanan hidup kita, keluarga, serta tugas dan pekerjaan yang kita jalani. Semoga demikian. Amin.